LMS Connect. Bayangkan berapa kali keputusan finansial Anda dipengaruhi oleh rasa takut atau keinginan yang berlebihan. Mungkinkah emosi, bukan logika, yang mengendalikan uang Anda? Selamat datang di episode 2. Hari ini kita akan membahas topik yang sering diabaikan, namun sangat penting dalam kehidupan kita, uang dan emosi. Apakah Anda pernah merasa takut kehilangan uang? Atau mungkin tergoda untuk mengambil resiko besar karena keinginan untuk mendapatkan lebih? Semua keputusan finansial kita, baik sadar maupun tidak, seringkali didorong oleh emosi yang kita rasakan. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi bagaimana ketakutan dan keserakahan, dua emosi yang paling mendasar, mempengaruhi cara kita mengelola uang. Emosi dan pengaruhnya terhadap keputusan finansial. Uang adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan kita. Namun yang menarik adalah bagaimana emosi kita memainkan peran besar dalam keputusan-keputusan finansial yang kita buat. Sebagai contoh, ketakutan adalah salah satu emosi paling kuat yang bisa mempengaruhi cara kita memandang uang. Ketika kita merasa takut akan kehilangan uang, kita cenderung menjadi terlalu berhati-hati. Kita mungkin menunda investasi atau menghindari peluang bisnis yang sebenarnya menguntungkan. Hanya karena ketakutan itu membayangi putusan kita. Di sisi lain, ada keserakahan, keinginan untuk selalu mendapat lebih. Keserakahan ini sering muncul ketika kita melihat peluang besar, mungkin di pasar saham atau bisnis. Terkadang kita begitu terfokus pada potensi keuntungan sehingga kita mengabaikan resiko. Inilah yang sering kali menyebabkan kita terjebak dalam keputusan finansial yang buruk. Misalnya, banyak investor yang tergiur dengan janji keuntungan besar dari investasi yang belum jelas, hanya karena mereka terobsesi dengan hasil yang instan. Ini adalah fenomena yang tak hanya terjadi di kalangan investor muda, tetapi juga di generasi yang lebih tua yang ingin menambah pendapatan pasca pensiun. Ketakutan dan efeknya terhadap pengelolaan uang. Kita semua pernah merasa takut kehilangan uang. Ketakutan ini bisa menjadi motivator yang sangat kuat. Namun sayangnya jika dibiarkan, ketakutan ini bisa menjadi penghalang bagi kesuksesan finansial kita. Dalam ekonomi Indonesia, ketakutan seringkali muncul dalam situasi yang penuh ketidakpastian, seperti krisis ekonomi atau inflasi yang tak terkendali. Generasi baby boomers mungkin mengalami ketakutan yang besar terkait keuangan setelah mengalami krisis moneter tahun 1998. Mereka melihat nilai mata uang jatuh, harga barang melambung, dan ketidakstabilan ekonomi yang mendalam. Ketakutan ini mendorong banyak orang untuk menimbun uang tunai, menghindari investasi, dan mengambil langkah-langkah yang sangat konservatif. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen Z menghadapi ketakutan yang berbeda. Mereka sering terpapar informasi tentang ketidakpastian ekonomi global, tingkat pengangguran yang tinggi, serta ketidakpastian dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka enggan untuk berinvestasi atau mengambil resiko. Meskipun sebenarnya mereka memiliki potensi finansial yang besar. Namun, ketakutan bukanlah musuh. Ketakutan dapat membantu kita menghindari keputusan yang gegabah. Yang perlu kita lakukan adalah mengelola ketakutan tersebut, bukan membiarkannya mengendalikan keputusan kita. Kita bisa melakukannya dengan cara meningkatkan literasi keuangan, berkonsultasi dengan para ahli, dan membuat rencana keuangan yang matang. Keserakahan dan dampaknya. Sementara ketakutan membuat kita menahan diri, keserakahan mendorong kita untuk melangkah terlalu jauh. Keserakahan seringkali terjadi ketika kita melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Ini bisa berbahaya, karena keputusan yang dibuat berdasarkan keserakahan cenderung tidak mempertimbangkan resiko dengan bijaksana. Contoh yang relevan adalah fenomena bubble ekonomi atau gelembung ekonomi. Banyak orang tergiur untuk membeli properti atau saham dengan harapan harga akan terus naik, tanpa memikirkan potensi penurunan. Mereka termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, bukan oleh analisis yang rasional. Generasi muda seringkali melihat kesuksesan instan yang diperoleh dari investasi kripto atau saham teknologi.
Mereka termotivasi oleh kisah sukses yang viral di media sosial, tanpa menyadari bahwa volatilitas di balik kesuksesan tersebut sangat tinggi. Keserakahan membuat kita mengambil resiko yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya, dan seringkali kita baru menyadarinya ketika terlambat. Studi kasus nyata di Indonesia. Untuk lebih memahami bagaimana emosi mempengaruhi keputusan finansial, mari kita lihat beberapa contoh nyata dari Indonesia. Pada tahun 2020, saat pandemi melanda dunia, banyak orang panik dan menjual saham mereka karena takut pasar akan runtuh. Ini adalah respon ketakutan yang sangat manusiawi. Namun, mereka yang berhasil menahan diri dari kepanikan dan tetap berinvestasi justru meraup keuntungan besar ketika pasar kembali naik. Sebaliknya, ada juga kasus di mana keserakahan menguasai para investor. Skema investasi bodong yang terjadi pada kasus Mimiles menarik banyak korban di Indonesia. Mereka yang menjerat tergiur dengan janji keuntungan yang sangat besar dalam waktu singkat. Skema ini menargetkan mereka yang ingin cepat kaya tanpa mempertimbangkan resikonya. Dan ini adalah contoh nyata bagaimana keserakahan bisa menghancurkan keuangan seseorang. Cara mengatasi pengaruh emosi dalam keputusan finansial. Jadi bagaimana kita bisa melawan pengaruh emosi seperti ketakutan dari keserakahan dalam keputusan keuangan kita? Langkah pertama adalah dengan menyadari bahwa emosi selalu hadir. Kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya, tetapi kita bisa belajar untuk mengenalinya dan mengendalikannya. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa kita gunakan. 1. Membangun literasi keuangan yang kuat. Semakin banyak yang kita tahu tentang keuangan, semakin sedikit kita akan dipengaruhi oleh ketakutan atau keserakahan. 2. Membuat rencana keuangan yang jelas. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita bisa menghindari keputusan impulsif. 3. Menghindari keputusan cepat saat emosi tinggi. Ketika kita merasa takut atau terlalu bersemangat, sebaiknya kita menunda keputusan keuangan. 4. Berkonsultasi dengan ahli keuangan. Terkadang kita membutuhkan pandangan dari pihak ketiga yang objektif. Pada akhirnya, emosi seperti ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari kehidupan kita, dan itu termasuk dalam keputusan finansial kita. Namun, kita memiliki kendali atas bagaimana kita merespon emosi tersebut. Dengan kesadaran, pengetahuan, dan disiplin, kita bisa membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan lebih stabil. Ingat, uang adalah alat, dan bagaimana kita menggunakannya akan sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola emosi kita. Terima kasih telah menonton episode kali ini sampai akhir. Jika Anda merasa topik ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe, serta bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mari kita bersama-sama belajar mengelola emosi dalam hal keuangan, agar masa depan kita menjadi lebih cerah dan stabil. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang keuangan dan bagaimana kita bisa mengelolanya dengan bijak. Teruslah bersabar, teruslah belajar, dan teruslah berkembang. LMS Connect